Zat aktif yang digunakan di sini adalah eritromisin. Dia memiliki pemberian serbuk blur putih atau agak kuning, tidak berbau atau praktis tidak berbau. Kelarutannya larut di dalam air, mudah larut di dalam dihidrat alkohol dan metil alkohol, sangat sukar larut di dalam aseton dan diklorometana. Untuk pH stabilitas sediaan 6,5 sampai 7,5, stabil di suhu ruang, namun dalam bentuk larutan dia ini harus terlindung dari cahaya. Kemudian dia OTT dengan natrium ampicillin dan natrium klokasilin. Zat tambahan yang digunakan di dalam formula ini adalah karboadsorban. Sinonimnya adalah arang jeram, pemberian serbuk halus, bebas dari butiran, berwarna hitam, tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutannya praktis tidak larut di dalam air dan di dalam etanol 95%. Untuk fungsinya sendiri di sini sebagai penjerap pirogen. OTT dapat menurunkan ketersediaan hayati di beberapa obat seperti loperamid dan riboflavin. Stabilitasnya sebaiknya disimpan di wadah tertutup kedap di tempat yang sejuk dan kering. Kemudian asam laktobionat memiliki pemberian bubuk putih atau hampir putih, larut di dalam air, sedikit larut di dalam asam asetat glasial, etanol anhidrat, dan dalam metanol. Fungsinya di sini sebagai antioksidan. OTT di sekitar suhu 125 derajat Celcius dapat terjadi penguraian. Stabil di dalam pH asam, alkali maupun dalam sinar UV. Alkopro injeksi memiliki pemberian cairan jernih tidak berwarna, tidak berbau, dan kegunaannya di sini sebagai pembawa untuk membuat sediaan injeksi. Untuk stabilitasnya, air stabil dalam setiap keadaan. Sediaan injeksi eritromisin diberikan jika pemberian oral tidak memungkinkan atau diinginkan kadar eritromisin yang tinggi pada serum. Sediaan ini harus diberikan secara infus kontinu atau infus interminan, dikarenakan sifat iritatif dari eritromisin jika diinjeksikan secara langsung. Eritromisin berikatan secara reversibel dengan ribosom subunit 50S, menghambat sintesis protein dan pertumbuhan sel. Umumnya bakteriostatik tetapi pada konsentrasi tinggi dapat bersifat bakterisida. Penggunaan intravena digunakan bentuk garam eritromisin laktobionat. Waktu paruh eritromisin biasanya dilaporkan sekitar 1,5 hingga 2,5 jam. Indikasi eritromisin umumnya digunakan untuk infeksi saluran pernafasan bawah dan kulit dan jaringan lunak yang disebabkan oleh mikroba. Kontraindikasi eritromisin adalah pasien dengan hipersensitivitas terhadap eritromisin. Tidak boleh digunakan bersamaan dengan golongan statin. Dosis yang digunakan oleh orang dewasa dan anak-anak sebaiknya 15-20 mg per kilogram per hari. Dosis bisa ditingkatkan hingga 4 gram per hari. Eritromisin dan garamnya serta esternya umumnya dapat ditoleransi dengan baik dan jarang terjadi efek samping yang serius. Interaksi antara eritromisin dapat terjadi dengan karbamazepin, siklosporin, heksabarbital, phenytoin, alfentanil, disopiramid, lovastatin, bromokriptin, valproat, terfenadin, dan acetamizole. Langsung saja ke formula. Ada eritromisin 66,42 gram, kemudian ada asam laktobionat 272,28 mili, kemudian ada karbon aktif secukupnya, kemudian ada aquades ada 1 liter. Formula ini dapat dari handbook manufaktur. Kemudian ada alasan pemilihan formula, yaitu pada formula ini akan dibuat eritromisin laktobionat, di mana dengan merupakan bentuk garam dari eritromisin. Penggunaan bentuk garam pada sediaan ini bertujuan untuk meningkatkan absorpsi eritromisin dalam tubuh. Selain itu, bentuk eritromisin tidak dapat larut dalam air, sedangkan eritromisin laktobionat itu larut dalam air. Makanya cocok untuk sediaan injeksi ini. Kemudian ada alasan pemilihan zat tambahan yang karbon aktif tadi berfungsi menyerap pirogen yang terdapat dalam sediaan. Langsung ke perhitungan tonisitas, yaitu dengan rumus Y sama dengan 0,52 dikurang delta TB dikali konsentrasi dibagi 0,576 yang dari rumus. Kemudian 0,52 dikurang 0,1 kali 0,04 dibagi 0,576, kemudian 0,552 dikurang 0,004 dibagi 0,576 dengan hasil 0,516 dibagi 0,576 dengan hasil 0,896% bersifat hipotonis, yaitu dengan harus penambahan NaCl agar supaya isotonis, yaitu dengan tonisitas larutnya sebenarnya itu 0,9 dikurang 0,895 sama dengan 0,005%. Kemudian penambahan NaCl 0,9 dikurang 0,005 sama dengan 0,895 gram per 100 mili. Kemudian dengan hasil 8,95 mg per mili
miligram dengan hasil 8,95 mg per mili. Karena waktunya terbatas dan sepertinya tidak memungkinkan untuk cukup, saya akan lampirkan pembuatannya di sini, boleh dilihat supaya bisa terlihat semuanya. Lalu setelah pembuatannya, saya akan melampirkan juga kemasan, label, dan brosurnya. Mungkin itu saja, cukup sekian hasil kelompok dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.